Jos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Akhirnya versi penuh dari One Piece Chapter 1112 dihidangkan juga oleh para leaker. Seperti biasa, moto para leaker dalam menghidangkan Soap Healer seenc demi seenc lama-lama akan menjadi seenc. Sebelum kalian menikmati versi lengkap Chapter 1112, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. One Piece Chapter 1112 mendapatkan judul Hard Aspect, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti aspek keras. Dalam astrologi, aspek adalah sudut yang dibuat planet satu sama lain dalam horoskop. One Piece Chapter 1112 masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling Wano Kuni. Kinemon memberi Yamato uang, dan setelahnya dia meminta satu permintaan padanya. Jan bilang Kinemon mau nyobain bobanya Yamato. One Piece Chapter 1112 diawali dengan memperlihatkan Croucho Angkatan Laut yang melaporkan bahwa semua pasifista sekarang sudah dihancurkan. Tidak dilaporkan siapa yang telah mengalahkan seluruh pasifista tersebut. Namun terlihat Gorosei no Jurola yang telah menebas mereka semua dengan tebasan beku. Dengan ini, ke-50 pasifista Mark III akan menjadi tidak aktif selama 1 jam karena sirkuitnya telah dibekukan oleh Gorosei no Juro. Dan kemudian berpindah ke pantai timur laut dari Pulau Egghead. Pertarungan antara ketiga Vice Admiral melawan grup Franky terjadi dengan sangat membagongkan. Franky berhasil mengalahkan Vice Admiral Red King dengan teknik tinju Strong Right miliknya. Menarik kok, kekuatan Franky saat ini sudah setara dengan Vice Admiral. Bahkan dia tak perlu repot-repot menggunakan General Franky untuk mengalahkan Vice Admiral Red King. Sedangkan Bonnie mengubah Vice Admiral Pomsky menjadi seorang anak kecil, dan Bonnie menendangnya hingga dia menangis. Vice Admiral Guillotine terkejut karena Bonnie tega menyakiti seorang anak kecil imut seperti Pomsky. Jinbe dan Zoro tidak diperlihatkan dalam One Piece Chapter 1112 kali ini. Dan kemudian berpindah ke dalam laboratorium milik Vegapunk di area lab phase. Yok menuntun burungnya Saint Mars ke ruangan monitor di mana pesan Vegapunk mulai disiarkan. Mars menembakkan laser beam besar untuk menghancurkan ruangan tersebut dalam sekejap, tetapi siaran tidak berhenti. Yok menjelaskan bahwa sumber sebenarnya dari siaran tersebut adalah versi terbaru dari Denden Mushi yang dibuat oleh Vegapunk yang disebut Haishin Denden Mushi. Sebuah Denden Mushi live streaming yang disembunyikan Vegapunk di suatu tempat. Mendengar hal itu, Mars berniat menghancurkan seluruh laboratorium untuk menghentikan Denden Mushi streaming tersebut. Tapi Yok menahannya. Yok mengatakan bahwa tempat pengembangan senjata dan gardu pembangkit energi juga ada di dalam laboratorium. Dan jika laboratorium itu dihancurkan, ledakannya akan sangat kuat, sehingga akan menghancurkan Punk Records juga. Ketika mereka berbicara, Mars merasakan suara kecil yang berasal dari Punk Records. Dia berpikir itu pasti Denden Mushi yang baru, jadi dia terbang ke arah sana. Yap, terlihat jelas jika Ken Bunsoku Haki milik Mars juga tidaklah kaleng-kaleng, karena dia dapat merasakan suara kecil dari jarak yang cukup jauh. Shin kemudian berpindah ke area lain dari laboratorium, tempat di mana Stacy dan Kaku berada. Kaku saat ini sudah sadar. Kaku bertanya kepada Stacy apakah dia telah ditinggalkan oleh kru topi jerami. Padahal dia sudah mengkhianati CP0 demi kru topi jerami. Oh tidak, hidung panjang, aku tak dikhianati. Aku memilih untuk tetap berada di sini demi menyelesaikan pekerjaan terakhirku, ucap Stacy. Pekerjaan apa itu? Tanya Kaku. Ternyata Stacy akan membuka dan menutup kembali Frontier Dome ketika kru topi jerami melarikan diri dari area lab phase. Pengorbanan terakhir dari Stacy itu dilakukan agar bajak laut topi jerami dan seluruh kloningan Dr. Vegapunk tak tertembak laser ketika melewati Frontier Dome nantinya. Shin kemudian berpindah ke titik pelarian dari kru topi jerami di area lab phase. Nami dan Usopp telah menyiapkan Coupe de Burst di kapal Thousand Sunny, tapi tanpa Vega Force 01, Sunny tidak bisa terbang cukup jauh untuk mencapai lautan. Vegapunk Edison berkata pada semuanya agar mempercayainya, dan kemudian dia terbang untuk melewati penghalang Frontier Dome. Laporan simulasi kerusakan eksternal di angka 78%. Tenang saja, luka seperti ini tak akan membuatku mati, ucap Edison. Shin kemudian berpindah ke area pertarungan dari Luffy di area Fabrio Phase.
Si cacing kremi Jupiter menyedot udara ke dalam mulutnya dengan kekuatan yang besar sehingga dia bisa menarik Luffy, Dory, dan Brogy ke arah mulutnya. Nika memasang ekspresi wajah konyol dan dia pun berkata, "Jancok kau! Aku punya ide. Jika kau lapar, mengapa kau tak makan saja gedung-gedung ini?" Luffy menendang seluruh bangunan Egghead hingga gedung-gedung terbang menuju mulut cacing kremi Jupiter. Tapi setelah itu, Luffy kehabisan tenaganya dan seketika berubah menjadi Luffy dengan wujud tuanya. Brogy kemudian mengeluarkan makanan darurat khas dari negeri Elbaf. Makanan itu bernama Hakari, dan Brogy langsung memberikannya pada Luffy. Di mana makanan tersebut ternyata terinspirasi dari makanan nasional negara Islandia yang merupakan daging ikan hiu yang telah difermentasi. Luffy mengatakan jika Hakari sangat tidak enak, namun seketika dia kembali ke wujud normalnya setelah memakan makanan tersebut. Akan tetapi Luffy saat ini tidak berada dalam wujud gear kelimanya. Walkuri mengejar Luffy, Dory, dan Brogy yang melarikan diri. Luffy mengeluarkan jurus Gomu Gomu no Red Rock dan menghajarnya tepat di kepala Walkuri. Tetapi malah tangan Luffy yang berdarah. Serangan fisik tak mempan pada siluman babi ngepet Walkuri karena kulitnya sangat keras. Terlihat jelas jika haki dari Sen Walkuri benar-benar sangat kuat. Bahkan serangan Red Rock Luffy tak berefek apapun padanya, dan malahan tangan Luffy yang terluka. Padahal serangan itu sempat digunakan pada Kaido yang membuatnya sampai terkejut. Shin kemudian berpindah ke area Lab Phase. Saturn terlihat mendaki ke atas dengan memanfaatkan kaki laba-labanya, dan saat ini dia sudah berada di hadapan grup Nami. Yap, meskipun Nami sudah mempersiapkan Cop the Burst pada kapal Thousand Sunny, namun mereka belum dapat pergi karena Zoro dan Jinbe belum tiba di tempat mereka. Itu artinya grup Nami mau tidak mau harus berhadapan terlebih dahulu dengan Gorosei Saturn. Shin kemudian berpindah ke pesisir pantai timur laut dari Pulau Egghead. Salah satu raksasa Elbaf menuntun Bonnie dan Franky menuju kapal mereka. Namun tiba-tiba Gorosei Botak Nusjuro muncul di hadapan kapal dari para raksasa itu. Dalam panel ini, Gorosei Nusjuro terlihat sangat menyeramkan. Bonnie bertanya-tanya siapa Pak Tua berwujud kuda tersebut. Shin kemudian berpindah ke area Pangrikor. Burungnya Saint Mars sudah lemas sehingga dia berubah ke wujud manusia dan berjalan ke dalam Pangrikor. Di dalam layar, Saka mengatakan pada Vegapunk jika waktu tunggu mereka tinggal 1 menit lagi. "Aku tahu itu," jawab Vegapunk. Mars menemukan Denen Mushi live streaming itu di lantai, di dalam sebuah ruangan yang gelap. "Jadi ini dia sumber masalahnya. Kau memang tidak beruntung, Vegapunk. Seluruh usahamu untuk bertahan hidup sia-sia saja." Tiba-tiba, Mars mendengar sesuatu yang aneh. Mars mendongak dan mengamati sesuatu dengan wajah yang terkejut. Dikatakan jika sound effect yang didengar oleh Mars merupakan efek suara yang biasa digunakan untuk sebuah gelembung ataupun cairan. Apa yang sebenarnya dilihat oleh Mars? Apakah itu cairan otak milik Dr. Vegapunk? Atau malah Denden Mushi live streaming milik Dr. Vegapunk terlindungi oleh gelembung pelindung sehingga pengguna buah iblis tak akan bisa menyentuhnya? Atau malah Mars melihat kebangkitan dari robot kuno yang membuatnya terlihat sangat panik? Robot kuno nakama Joy Boy yang terbangun akibat adanya sosok Nika di Pulau Egghead. Bagaimana menurut Nakama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pada akhir One Piece chapter 1112, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Minggu depan One Piece akan mendapatkan jatah muncul di cover page majalah Shonen Jump. Dan One Piece akan kembali mendapatkan jatah Color Spirit minggu depan. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Zeus nakama, itulah video mengenai rangkuman alias versi lengkap untuk One Piece chapter 1112. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.